sahabat UTM dan dimanapun Anda berada, ketemu lagi kita di podcast Jumpa Tengah. Hari ini edisi spesial ya, karena kita live langsung dari ruang utama podcast UTM Medan, tepatnya di Jalan Bromo nomor 29 Binjai, Kecamatan Denai. Hari ini kita akan bahas ya, untuk teman-teman terutama yang bertanya-tanya nih bagaimana proses wisuda di Universitas Terbuka. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawabnya, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini, yaitu Ketua Wisuda Universitas Terbuka Medan, Adrianto SSMM. Halo Bang. Halo, kayak ketemu lagi, kita lagi nih. kita lagi gitu ya. Iya, selamat sore. Aduh, orang yang lagi happy nih, mahasiswa yang lagi happy, yang insya Allah dalam beberapa hari ke depan sudah menjadi sarjana atau Master of Management. Master of Management. Luar biasa. S2. Jangan lupa ada juga ahli media, karena ada D3 dan D4 gitu ya Bang. Ahli media AMD, selamat menjadi ahli media, selamat menjadi sarjana, dan selamat menjadi Magister. Iya benar. Iya. Ada Bang, ngomong-ngomong wisuda nih kan persiapannya panjang ya. Gimana perasaannya nih jadi ketua wisuda UTM Medan periode 2 tahun 2023 nih lah. Ini Kak kan ngomongin perasaan nih, kalau belum selesai nih kayaknya tidak enak makan, tidak enak tidur nih ya. Apalagi ngundang orang nomor 1 UT ya Bang ya. Lagi insya Allah orang nomor 1 UT itu akan datang. Ya, jadi ternyata memang apa ya, kalau bahasa mana apa, ngeri-ngeri sedap gitu. Iya. Gitu ya, ngeri-ngeri sedap. Jadi belum selesai, nggak enak makan, tapi habis juga 2 piring. Oh iya. Kesehatan tetap harus dijaga ya Bang ya. Dijaga. Benar sekali. Jadi orang nomor 1 UT positif datang kan? Sampai per hari ini, per jam ini, per detik ini belum ada disposisi yang lain. Beliau insya Allah mudah-mudahan itu akan hadir pada acara wisuda di UT Medan tanggal 18 November 2023. Jadi ini sebenarnya momen yang luar biasa. Benar. Karena beliau itu baru pulang dari luar negeri, dari Costa Rica, itu perjalanan sampai 32 jam. Oke. Tadi pagi baru mengikuti wisuda di UT Pusat, dan dalam beberapa 1-2 hari ke depan insya Allah beliau hadir di UT Medan. Jadi kita bisa bayangin betapa luar biasa sibuk ya. Orang nomor 1 ini Bapak Rektor, tapi beliau masih menyempatkan datang ke Medan untuk hadir di wisuda tanggal 18 November nanti. Setelah melalui penantian yang panjang ya, teman-teman lulusan nih selalu nggak bosan-bosannya nanya nih, kayak ke seluruh staf nih nanya ya, ke Bang Fajar juga ya Bang ya. Iya, kapan nih gitu kita pemberitahuan pendaftaran wisuda. Wah, itu animunya luar biasa ya Bang ya. Luar biasa. Jadi ini jadi bukan beban ya. Kita anggap bukan beban, kita anggap sebagai motivasi kita untuk memberikan yang terbaik. Karena kebetulan momennya ini kan tidak setiap saat, tidak setiap minggu. Dan tidak setiap UT daerah dapat kesempatan ya. UT daerah dikunjungi beliau. Kemudian juga apa? Alangkah bagusnya, alangkah senangnya 5 tahun, 3 tahun berjuang, 2 tahun berjuang, pada saat momen terakhir ini insya Allah luar biasa. Gitu ya. Jadi ini bukan setiap saat ada begitu benar. gitu. Seperti itu gitu kan. Nah, ngomong-ngomong lokasi nih Bang, lokasi wisuda kita kabar-kabarnya pakai salah satu gedung terbesar nih di Medan ya. Betul, di Selekta, tepatnya di Selekta di Jalan Listrik, itu di lantai 5. Ya, lantai 5 itu jadi itu daya tampungnya 1.000 orang lebih, 1.500 sampai 2.000, dan diperkirakan akan hadir itu mahasiswa itu hampir penuh kapasitas itu ya. Jadi luar biasa. Nah, ini rekan-rekan sekalian jaga kesehatan ya kan, silahkan datang yang sudah daftar di link gitu ya, jaga kesehatan. Kemudian harus fit ya, karena ini acaranya panjang ini gitu loh gitu. Iya. Jadi kita sudah menyediakan gedung ya di Selekta Convention Hall Center. Kemudian nanti ini kan tanggal 18 tuh ya Bang. 18.
rundown acara itu kan kita start pukul 8 nih. Nah, Ya. teknis teman-teman datang nih gimana nih yang lulusan ini supaya tidak ketinggalan gitu kan, menghindari macet karena kan itu one Iya. way ya, satu Iya. arah ya gitu. Mungkin bisa diceritakan mungkin kali Bang ini tip dan trik wisudawan untuk datang ke acara wisuda gitu. Ya. Jadi yang rekan-rekan wisuda itu sebetulnya makin cepat datang itu makin baik, begitu ya. Karena kita itu ke lantai 5 itu nanti naik lift. Jadi kalau rekan-rekan terlambat itu akan menumpuk di lift, akan heboh, akan chaos gitu ya, crowded. Nah jadi datang cepat, nggak apa-apa menunggu, rekan-rekan kita menunggu. Karena kalau kita menunggu kita tuh udah tenang. Kita tuh sudah nanti lihat, oh bangku aku di sini, oh ini di sini. Jadi kalau kita datangnya 15 menit sebelumnya itu nanti sudah penuh. Nah, udah penuh. tergopoh-gopoh Udah juga ya, Bang, ya? Terus, bangku aku yang mana ya? Bangku aku yang mana ya gitu loh. Nanti dia telepon temannya, iya kalau temannya ngangkat, iya kalau dia di sebelah temannya. Benar Nah, sekali. jadi itu setengah 7, jam 7 kurang usahakan sudah sampai sana dalam kondisi sudah sarapan. Ya. Jangan lupa juga itu. Ya ingat ya, rekan-rekan mahasiswa yang akan diwisuda nanti, begitu seremoni dimulai, tidak ada lagi izin ibu kamar mandi, bapak izin kamar mandi, nggak bisa lagi kita keluar masuk. Oke. Gitu ya. Jadi cari tempat kalau sebelum acara dimulai, kalau mau kamar mandi dulu silakan. Gitu ya. Jadi harus tertib, harus taat aturan. Nah, seperti itu. Jadi harus datang sebelum dimulai, kemudian cari bangku di posisi, jangan nempatin bangku orang lain. Ngomong-ngomong nomor bangku saya nih, gimana? misalnya sama Kak Eka nih, nanti kita susun, ada prosesinya. Besti maunya satu jajaran karena kami Iya. satu pokjar gitu ya. Nah ini gimana nih Bang terkait dengan penempatan kursi wisudawan kita bilang, apakah berdasarkan abjad, apakah berdasarkan nama gitu ya, urutan namanya, atau mungkin ada nomor khusus yang disediakan oleh panitia, dan di mana nih para wisudawan tuh bisa melihat, oh saya nomor bangkunya sekian gitu. Itu gimana tuh Bang teknisnya? Nah, ini jadi gini Kak, ini memang yang bersifat teknis ini banyak Iya, ditanyakan ya. makanya Jadi kita betul-betul. khusus adakan edisi podcast di hari Selasa gitu. Jadi gini, mulai besok, nih ya pertama kita kasih tahu alur dari pertama. Oke, Mulai iya. besok, teman-teman itu sudah bisa mengambil toga dan bisa foto di gedung UT Medan. Besok. Besok berdandan cantik-cantik. oke. Cantik-cantik. Ya, besok tanggal 15 kan? Iya, Iya, tanggal benar-benar. 15 jadi sudah bisa mulai tuh. Rabu, Kamis, Jumat itu teman-teman sudah bisa ngambil toga. Ya, gitu. Nanti ada Jam berapa tuh Bang? Mulai jam 9. Jam dengan 9 sampai jam 4. jam 4 sore Iya, ya? tapi tentatif Oke. ya, bisa jadi nanti ada yang mungkin belum dilayani sampai jam 5 pun nanti, karena itu kita bekerja sama dengan IKUT, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Terbuka. Benar sekali. Jadi nanti rekan-rekan itu nanti datang ke UT Medan, ada panitia tersendiri dalam pembagian toga. Nah gitu ya, cantik-cantik dandan apa nanti bisa langsung berfoto di sini dengan papan bunga. Selamat wisudawan begitu. Oke, nah nanti baru pulang. Nah buat mereka yang mungkin datangnya di atas hari Jumat di atas jam 12 itu nanti bisa ngambilnya itu nanti sebagian mungkin bisa di gedung Selekta sekalian gladi resik. Nah teman-teman, gladi resik ini wajib. Kadang-kadang mahasiswanya nganggap sepele itu, enggak lah cuma gladi resik aja, nggak usah ikut lah. Besok dia yang paling pusing. Karena ada alurnya ya Bang ya, benar. Ada alurnya, ada duduknya juga nggak bisa sembarangan. Iya, Kak. benar. Jadi, bestiku ini Kak Eka nih duduk sebelahnya, nggak Di taunya orang booking, lain. di booking, Iya, taruh di tasnya booking. di sebelah gitu Iya, boleh Bang? nggak boleh. Oh nggak boleh ya. Artinya gini, pengambilan toga yang kita jadwalkan bekerja sama dengan IKUT Medan mulai besok nih ya Bang. Mulai besok. Tanggal 15 sampai tanggal 17 itu juga sekalian pembagian nomor bangku. Betul, pembagian nomor dan undangan untuk pendamping gitu ya Undang Bang. pendamping. Jadi nanti ada yang 3 dibagikan itu ya. Teman-teman yang ikut wisuda ini harus perhatikan betul-betul ya. Bahwa yang pertama itu dia toga. Toga itu dalam arti jubah, kemudian topinya Sama ya itu toga. selempang nih ya. Sama selempang. Selempang itu per fakultas.
nanti pastikan fakultasnya apa. Oh, nanti kita Gitu. share ya apa tuh Share. warna Oke, fakultasnya. saya agak Boleh, lupa Bang? nih. Coba kita lihat Boleh dulu. kita lihat dulu, Kita lihat kan dulu ada ya. 4 fakultas ya teman-teman sama pasca sarjana. Saya- Kalau FISIP itu warna selempangnya apa supaya nggak salah nih Supaya ya Bang nggak ya? salah. Karena S2 juga beda. Kita 4 fakultas 4 beda. iya, karena warna di selempang itu adalah identitas Nah, ya. ini dia. Oke, boleh Warna nih Bang. selempang ya. Orange itu FH ISIP. Jadi ya di sini fakultasnya. Ya, Coba FISIP. ini nih FISIP fakultasnya. itu ada hukum, ilmu pemerintahan, sosiologi, kearsipan, perpajakan, perpustakaan, komunikasi, administrasi negara, terus kemudian perpajakan tadi udah ya, ilmu hukum. Terus apa lagi ya? Kayaknya ada 8 deh itu. Boleh nanti cek ya di websitenya yang merasa FISIP ya, itu ilmu sosial biasanya tuh masuknya ke ranah FISIP. Warna FISIP. Warna orange. Warna orange. Jadi Oke. nanti kalau FISIP dikasih punya S2 jangan mau terima. Karena ingat S2 juga apa? ada yang orange ya Bang? Oh S2 dia kayaknya abu-abu ya Pak Orange, ya. tapi dia dua. Dua, baretnya pokoknya dua. Baretnya 2. Iya. Itu. Ya. Jadi itu perhatikan. Untuk yang Vekon atau FE, ini fakultas kita nih. Fakultas ya. Ekonomi dan Bisnis Nah, sekarang ekonomi dan namanya ya. Bisnis ya. Jadi Oke. yang akuntansi, yang manajemen, yang ISP, kemudian pariwisata sudah ada yang tamat apa belum? Belum, nih? belum, belum, ya, belum. pariwisata belum Belum. ada. Kemudian ekonomi syariah, akuntansi Publik, syariah, keuangan publik ya? Nah, keuangan benar. publik itu semuanya FE itu warna abu-abu. Wah. Ya, abu-abu. Jadi ingat ya, abu-abu. Jangan ambil gitu dikasih Vekon dikasih punya FISIP karena mungkin buru-buru main ambil aja, enggak. Karena nanti 2 orang nanti yang kacauin masalahnya. Karena sesuai dengan jumlah peserta ya Jumlah Bang ya. peserta kayak kita nggak Nggak melebihkan, bisa nggak bisa restock lebihkan. gitu nggak bisa ya? Nggak bisa Oke, karena oke. kita kalau kita ini 600 yang datang 600 kita kasih semuanya. Oke. Kemudian Fakultas Sains dan Teknologi. Inilah yang matematika, fisika, biologi, statistika, Perencanaan wilayah dan perencanaan kota, wilayah, teknologi pangan. Nah, itu pokoknya situ itu warna biru. Biru. Seperti Biru. warna UT ya. Seperti warna UT. Ya. Jadi ingat, dan yang terakhir FKIP ini kan banyak nih. PSD, pendidikan matematika, yang pokoknya pendidikan Keluarga semuanya. pendidikan. Keluarga pendidikan Termasuk itu, teknologi pendidikan. termasuk teknologi itu masuk warna ungu. Ungu, Ya, ungu ya. oke. Jadi masing-masing tolong dicek, diingat ya, gitu ya. Jadi jangan lagi jangan lagi bingung gitu. Besok pun itu rencananya nanti kalau akan dibagi beberapa meja tuh Kak Eka. Yang benar. FISIP ke sana, yang FE ke sana, yang itu jadi nggak numpuk di satu tempat, Iya. gitu ya. Nah nanti Kita buat nanti alurnya gitu ya Bang ya, udah Iya, ada tanda betul. rambu-rambunya Iya, ya. gitu ya. Oke, berarti tadi yang namanya alumni dari FISIP, keluarga besar FISIP itu abu-abu ya? abu-abu. Orange, FISIP orange, FE abu-abu. FE abu-abu, kemudian biru. FST biru, lalu yang FKIP terakhir FKIP ungu. Wah, mewah nih Iya. warnanya ya. Iya. Oke, terus tadi kan Bang kita udah bilang tuh ada topi ya, topi toga, kemudian baju, kemudian ada selempang. Nah, ini kebetulan di menu chat saya ada lihat gimana kalau selempangnya udah dibeli. Ini pakai perlu dijelasin nih definisi selempang dalam pakaian wisuda tuh apa gitu loh Bang. Apakah yang ada warna hitam pakai bordiran warna gold? Atau selempang itu adalah yang menunjukkan identitas kita berdasarkan warna yang tadi sudah kita bilang. Selempang itu bukan selempang yang kita panjang gitu. Selempang kayak Putri Indonesia. Kayak Putri Indonesia bukan. Ada selempang itu tapi nanti itu untuk lulusan terbaik. Lulusan Ada terbaik. gitu ya Bang? Siapakah dia? Nanti di hari H kita umumkan ya. Jadi Oke. Nah, Bang, ngomong-ngomong lulusan terbaik selain dapat selempang dapat apa lagi Bang? dapat piagam. Oh, sertifikat Sertifikat. ya. Itu berguna untuk P3K sama yang itu ya. Bisa ya. jadi, bisa Bisa diapakan. ya jalur prestasi. Jadi Iya, jalur benar-benar. prestasi. Nah, jadi selempang itu bukan selempang yang miring. Jadi selempang itu Yang di leher. Yang di leher dan bahu. Yang di leher itu gitu Oke, ya. oke. Selempang itu kalau mahasiswa dulu D3 UT, alumni S1 UT alumni atau S1 UT S2-nya UT pasti tahu tuh selempangnya seperti apa. Iya, Gitu. benar-benar. Nih
keluarga pasca langsung bersuara nih. Yang disebutin adalah keluarga Visi, Vekon, FST sama nih. Pasca warna apa? Kalau pasca kita nggak ada warna pun nanti bilang aja pasca Pasca ada kursus. Pasca yang jelas baretnya 2. Di bahu ada baretnya 2 ya. Itu dia. Kalau nggak salah saya sih abu-abu, cenderung ke abu-abu kalau saya nggak salah ya. Tapi gitu pun pastikan aja gitu loh ya. Warna dasarnya tetap hitam ya Bang ya. Warna dasar tetap hitam, yang membedakan adalah selempang di dada gitu ya. Selempang di jadi dada. kayaknya gini juga nih, kita perlu ingatkan nih, gini ngomong selempang, ngomong jubah. Sebenarnya baju yang dalamnya tuh apa gitu. Ini juga perlu dress kita bahas. code dalam, jangan kalau nanti gantung kayak nggak pakai pakaian gitu ya Bang, pakai jubah doang. Pakai jubah doang. Atau ada yang pakai kaos doang, nih boleh Bang? Kan nggak boleh. Ketutup Bang. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Kan itu dipakainya kan dia tetap harus nampak elegan. Oke. Kan begitu ya. Jadi, nah yang laki itu hitam putih plus dasi. Kalau bisa dasi warna gelap. Berarti diperjelas nih, yang laki-laki pakai kemeja warna putih, pakai dasi, pakai jas dan celana warna gelap. Bukan, jas nggak perlu. Jas tentatif ya? Tentatif jadi, biasanya. Yang itu karena dia kan ditutupi jubah. Ya. Jadi hitam takut panas ya Bang ya? Dasi. Oh, panas. Panas banget. Kalau di kampung saya di Eropa sana dingin. Boleh ya. Oke, berarti dress code-nya yang laki-laki adalah kemeja warna putih, dasi. Karena tuh kan nampak ya Bang. Iya. Dasinya kupu-kupu atau dasi panjang? Dasi panjang. Panjang. Dasi Ingat ya. aja. Dasinya adalah dasi standar, bukan dasi kupu-kupu. Kemudian pakai celana warna hitam. Warna hitam, sepatu hitam. Sepatu hitam. Ya. Nggak, gitu sepatu sport boleh nggak Bang? Nggak boleh, lucu ini kan sakral gitu ya, koma. Habis itu mau pakai sepatu olahraga, pulang ke kampung lari-lari, itu baru boleh. Gitu. Yang namanya walaupun wisudanya sekarang kekinian dengan banyaknya tema-tema, tapi yang namanya protokoler itu nggak boleh ya Bang ya. Iya. Tetap harus jalan walaupun pakai jubah, di dalam itu teman-teman tetap pakai yang namanya kemeja, karena itu akan kelihatan nanti di baret lehernya di baret ya. Lehernya, kemeja warna putih sama dasi, baru nanti ditutupi oleh jubah dan selempang. Bawah celana kain ya Bang ya. Celana kain. Nggak boleh celana jeans Nggak ya. boleh celana Oke. jeans. Kita akan punya panitia di depan pintu yang akan ngecek dress code-nya teman-teman pada saat wisuda. Mohon maaf ya nggak memenuhi ketentuan tidak boleh masuk dong. Tidak boleh masuk, ataupun masuk boleh tapi nanti dia akan malu sendiri Iya. gitu, karena dia yang sendiri yang tidak rapi. Oke, itu yang laki simple. Yang perempuan itu Perempuan nih biasanya gimana nih Bang? Kebaya. Warna bebas ya. Bebas. Oke. Perempuan warna bebas. Tapi juga kebayanya juga atasnya ke bawah, bawahnya celana ya nggak cocok juga, nggak matching juga. Atau mungkin Kain. kebayanya bawahannya gantung boleh. Memang nanti kan Takutnya kan kebayanya pas ya ke kakinya itu nggak sampai habis, dia lucu nanti. Iya. Nah, karena Benar, karena jubah toga itu pertengahan betis ya Bang ya. pertengahan betis. 3/4. Jadi 3/4. kalau bisa teman-teman itu pakai kain, misalnya batik ya, atau songket yang memang dia sampai mata kaki. Dan untuk alas kaki, kita sarankan tidak bertumit terlalu tinggi. Gitu ya, sampai 15 cm ya. Rencananya Eka tuh. Nanti 15 cm kok tiba-tiba jadi tinggi gitu. Wah, ya. Iya. Jadi gini juga kayak Kak, ya cocok itu sepatunya juga yang tidak terlalu tinggi, karena nanti terutama ibu-ibu itu akan naik tangga. Benar. Apalagi kalau dia dapat tempat duduknya belakang kan Bang? Layer jalan. ke 10 ke belakang tuh jalan ke panggung tuh lumayan lebih dari 15 meter tuh ya. Jadi karena nanti kalaupun jalan, nah ini juga roknya saya nggak tahu, saya nggak pernah pakai rok sih ya gitu ya. Jadi, nah usahakan yang bisa juga tidak terlalu rapat gitu roknya, tidak terlalu sempit. Jadi melangkah juga pendek-pendek, kasih nanti di belakang. Jadi Pak ganteng banget. Sama nih gue itu. Aduh, jadi salah fokus nih. Aduh. Alhamdulillah. Aduh, langsung follow akun Instagramnya, cari kepoin ya. Oke, nah, jadi itu. Jadi gitu ya Bang ya? Iya, jadi buat nyaman, jangan estetik boleh, tapi jangan terlalu nyentrik juga gitu ya Bang. Jangan seperti pramugari pesawat. Nah, salah satu kan maskapai gitu. Maskapai kan jalan aja juga susah ya. Benar. Seperti itu gitu loh.
Oke, baik. Jadi kita udah bahas nih pengambilan toga itu dilakukan tanggal 15 sampai 17. Waktunya sudah kita posting nih di Instagramnya UT Medan, teman-teman bisa cek. Cukup datang bawa diri. Kalau mau sambilan foto kita sediakan di sini. Jadi silakan sudah dandan yang cantik ya. Kalau mau running kebayanya duluan, dipersilakan bawa anggota keluarga. Berarti boleh ya, Bang? Boleh. Pasangan atau yang jomblo-jomblo ini bawa calonnya, nah ya kan sudah menemani dari nol, pelannya yang biayain orang tuanya. Gitu langsung. Nah, tapi dengan catatan hanya satu orang. Tolong itu dicetak tebal dan digaris bawahi. Pak, orang tua saya masih 2, Pak. Saya belum anak yatim, tetap 1. Iya, gitu. Benar. Pak, pacar saya 1. Tapi gebetan saya banyak, gimana dong? Gitu kan. Jadi hanya boleh bawa 1 orang. Dan mohon maaf ini ya, rekan-rekan mahasiswa, anak itu tidak boleh masuk. Iya. Gitu ya. Jadi nggak boleh nih, Pak, anak saya kasihan gini-gini, nggak boleh. Nggak ada yang jaga gitu ya. Nggak ada yang jaga. Nah, itu pinter-pinter lah ya, pinter-pinter. Kita saling menghargai intinya karena ya, Bang gini, ya. Pak. Karena kalau kita bawa anak kecil itu nggak nyaman, mereka kasihan kan. Nanti dia masih baby, harus menyusui, harus mungkin keluar masuk, apalagi anak-anak yang mungkin 2 tahun, 3 tahun balita. Kita nggak salahin anak-anak. Memang anak-anak itu lasa, nggak bisa diem. Jangan kita nggak salahin. Kita yang orang tua yang salah. Kenapa tidak menempatkan anak pada tempatnya? Itu kan bukan tempat anak-anak. Benar gitu ya. sekali. Nah, itu harus diingat ya Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang tuh coba pilah-pilah lah ya. Siapa yang mau dibawa, orang tua kah atau apakah gitu ya. Nah, kalau selesai wisuda mau foto-foto dengan orang tua ya silakan aja, nggak ada masalah. Tapi tempat prosesi ingat cuma satu aja yang bisa masuk tuh ya. Nah, jadi dicatat ya poin-poinnya ya, dari mulai selempang, siapa undangan, jam-jam tertentunya, supaya jangan salah gitu loh ya. Seperti itu Kak Eka. Oke, ini aturan tidak membawa anak apakah hanya berlaku di saat prosesi wisuda atau pada saat kita melaksanakan gladi bersih nanti juga di tanggal 17 November 2023, Bang. Kebetulan ada yang nanya nih. Gladi bersihnya berarti boleh bawa anak? Gladi bersih nggak ada masalah. Mungkin kalau anaknya itu mungkin ada yang nemenin di luar atau di bawah pun nggak ada masalah ya. Tapi tidak di hari H. Apalagi ke dalam ruang wisuda ya. Apalagi ke dalam ruang wisuda ya. Jadi kita, nah, kenapa? Bebas saja kalau gladi bersih, bebas saja, bebas dan sopan. Bebas dan bukan sopan. Bukan apa-apa, kalau pakaiannya nggak sopan, kami yang nanti nggak konsen. Banyak nanti atur. Oke, ini juga ada pertanyaan nih Bang Anto. Kalau misalnya dress code wisuda untuk wanita boleh gamis nggak sih Pak? Dress gamis nanti ibu pakai jubah juga kan. Nah gitu, jadi udah lebar makin lebar nanti gitu loh. Ya sekarang gini aja Bu, kalau menurut saya itu kan gamis itu kan model ya. Yang penting aurat tertutup aja gitu loh. Menyesuaikan dengan konteks ya. Kita juga kebaya juga nggak mesti ikut lekuk tubuh enggak gitu loh ya. Tapi yang penting tertutup aja, pakai jilbab. Nah nanti pakai jilbab, tolong juga nih yang pakai jilbab nih. Nah ini coba nanti mungkin bawa peniti supaya topinya nggak miring-miring, nggak jatuh. Iya benar sekali. Itu ya. Jadi nanti kita akan rangkum lagi nih ya teman-teman untuk dress code dipastikan senyaman mungkin. Laki-laki nggak payah-payah banget ya. Kemeja putih, dasi hitam, celana kain. Ya, pastikan pakai sepatu pantofel. Kalau pakai sepatu kets, mohon maaf ya, kita nggak bisa kasih masuk juga. Untuk yang wanita, gunakan pakaian yang nyaman ya, kebayanya jangan terlalu ketat karena nanti bisa jadi susah nafas juga kalau kami soalnya terlalu ketat ya gitu. Terus roknya jangan terlalu sempit, gunakan gunakan alas kaki yang haknya tidak terlalu tinggi dan nyaman untuk dipakai berjalan. Cantik boleh, nyiksa jangan gitu ya Bang ya. Cantik itu wajib. Ya, karena nanti pada saat prosesi teman-teman menerima ucapan selamat dari rektor dan juga para pimpinan, itu teman-teman akan jalan bisa keliling ballroomnya.
Dan itu kalau kita hitung-hitung ada kali ya 70-80 meter ya Bang karena ya. dia naik ke atas, naik turun tangga Iya, lagi. naik turun tangga gitu ya, naik ke tangga terus salaman sama rektor, sama direktur dan undangan VVIP, kemudian turun, masuk lagi lorong lewat belakang. Kita kemarin udah lihat tuh pokoknya hampir 100 meter deh teman-teman tuh sampai balik lagi ke posisi. Karena tidak sama jalur teman-teman naik sama turun, Iya. kembali ke tempat duduk gitu ya Bang ya. Iya. Maka pastikan nanti gladi bersih tanggal 17 November 2023 teman-teman itu hadir tepat waktu, tidak nanti kepajak petisah pula lagi ya kan. Terlambat lagi. Nggak terlambat gitu. Jadi ini harus disiapin dari sekarang memang kayak Benar, nih. makanya Gimana kita ini? khusus ngadain segmen hari ini Betul, bahas wisuda betul, bahas ya. wisuda itu. Iya, betul. belajar dari yang sudah-sudah. Belajar dari sebuah pengalaman. Iya, gitu mumpung ya. media kita terbuka nih udah difasilitasi sama UT Pusat ya, hajar aja lah podcast ya Iya, kan. betul ini. ya. Betul. Media yang paling murah, penyebarannya paling efektif ya ini, gitu ya. Nah, jadi memang masalah wisuda ini teman-teman, jadi satu aja intinya. Kalau tadi itu kan di KEK sudah sudah berbagi tips bagaimana bajunya, sudah saya sampaikan juga gitu ya. Nah, yang penting apa? Satu, jangan lupa juga ikuti arahan komando dari tim panitia. Iya, protokoler Itu, acara. protokoler acara, karena kita ini semuanya, kami di UT Medan, walaupun para wisudawan, rekan-rekan mantan mahasiswa ini gitu ya, mahasiswa. Nah, kita kan mau ini sakral, ini pesta kita loh. Jangan sampai pesta kita ini kita rusak gitu loh. Dengan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan. Nanti ada aduh nyangkut bajunya, jatuh di tangga lagi apa gimana, enggak. Jangan sampai gitu. Kalau ini sukses, kami senang, peserta juga senang. Kan Benar seperti sekali, itu, Bang. ya. Jadi pastinya nih teman-teman ya, karena kita udah menyampaikan jadwal jauh-jauh hari, mohon kiranya teman-teman yang berada di wilayah di luar Medan, Binjai dan sekitarnya lah, di Serdang gitu ya, mungkin yang harus menempuh perjalanan panjang baik darat, laut maupun udara, tolong sesuaikan waktu keberangkatannya supaya tiba di Medan itu tetap fresh. Iya. Gitu ya. Jangan udah tahu gladi bersih mau jam 3 sore and then yuk pesan pesawat sore, atau misalnya dari PSP nih baru berangkat jam 5 subuh. Nyampe sini kan jam 8 malam ya. Iya. Udah kelar gladi bersihnya gitu. Jadi teman-teman sesuaiin gitu Iya, kan. jam 8, besoknya jam 4 harus bangun kan, dandan kan. Iya, benar. Gimana mau seger mukanya itu. Jadi- nanti ketahuan, begitu ditanya, kok nggak seger Bu? Iya, IP-nya 2, alhamdulillah. Kan lebih ya nggak begitu. Jadi mau IP berapapun tetap harus segar. Harus semangat. Jadi kelihatan, aura itu kelihatan. Kalau apa ya, kalau orang mukanya biasa aja tapi kelihatan semangatnya, kelihatan auranya itu kayak itu kan enak kita ngelihatnya gitu loh ya. Sumringah, bahagia, Sumringah. pancaran auranya itu kelihatan nanti pada saat capture foto iya. ya. Nanti kita candid juga bakalan banyak nih ya Bang ya. Gitu, gitu. Terus ini ada yang nanya, perlu Apa pakai alma mater enggak? Terlalu cinta sama UT ini alma mater Kan dibahas tadi Bang. dibilang kenapa toga, jadi itu tidak diperlukan. Gladi itu tidak ada masalah. Gladi itu nggak pakai alma mater, nggak ada masalah. Pakai aja yang sopan, pakai kaos bekera, pakai celana panjang, pakai sepatu kets pun boleh. Tapi kalau mau janjian sama temennya bawa alma mater mungkin untuk momen foto bersama boleh ya Bang ya. Boleh. Di luar itu Gladi, silakan. gladi. Pada saat gladi bersih Boleh ya. bersih. Iya benar. Ini memang kita kalau udah ngadain acara live nih pertanyaannya kadang-kadang di luar yang terpikirkan sama kita ya. Jadi banyak masukan nih Kadang-kadang sepertinya. kiding-kiding memang itu pertanyaannya. Itu. Iya, kidding-kidding Iya, tapi kidding-kidding. ya ini untuk edukasi bersama ya Bang. Iya, nggak ada masalah. Silakan aja. Oke. Kami akan tetap senang hati menjawab. Oke, ini ada pertanyaan juga nih Bang. Apakah yang dapat selempang hanya yang kumlot IPK-nya Kak katanya? Kalau untuk selempang lulusan berprestasi kali dia Bang ya. Iya. Yang kalau kumlot kan pasti banyak ya. Banyak, kalau kumlot banyak, tapi ini yang berprestasi. Yang berprestasi ini nanti ada pertanyaan lagi nih. Ya. Apa sih kriteria prestasinya? Boleh Bang dijelasin Bang. Bang, ayo kita jelasin Bang sebelum jadi ini pertanyaan nih. lama-lama seru juga. Jadi gini, prestasi itu yang penting dia tepat waktu, ya kan?
Lulus kemudian tepat waktu. berarti dia tidak pernah mengulang dan dapat IP yang tinggi. Itu. Batas tingginya tuh berapa biasanya tuh, Kita Bang? kan paling maksimal 4, berarti yang semakin mendekati ke 4. Oke. Begitu semakin mendekati ke 4, 3,98 misalnya. Nah, oke. Nah, ini berarti jadi lulusan terbaik gitu ya. Kalau ada yang 4 tapi dia misalnya 5,5 tahun gimana? Kan gitu. Benar. Dia 3,98 karena bukan hanya semata-mata nilai tapi kan semata-mata Ada syarat ketentuan yang panjang ya, Bang, ya? sesuai waktunya Benar. gitu loh. Berarti kan ada nilai plusnya, disiplin, kemudian dia rajin belajar, bukan yang terlambat nih rajin belajar, mungkin ada sesuatu hal yang mungkin dia buat terlambat gitu. Tapi ya itu kriterianya. Jadi selempang itu memang penghargaan secara simbolis itu aja, bahwa si A ini lulusan terbaik, si B ini lulusan terbaik gitu ya. Mungkin rasa bangga aja. Kalau untuk dapat hadiah umroh ya belum gitu ya. Mungkin Gitu. next ya kalau ada sponsor ya. Sponsor bisa jadi. Oke, ini kita gladi bersih di rundown acara kita sampai jam berapa, Bang? Nanti ini kan kalau kita bilangin cuma gladi bersih, start mulai pukul 15.00 WIB sampai berapa? Jangan-jangan nanti ada yang datang jam 7 malam lagi nih, ha? Enggak. Jadi gini, kita itu gladi bersih dari jam 3 ya, jam 15 itu mungkin sekitar 1 jam, 1,5 jam gitu ya. Ada juga nih, baru saya ingat nih. Apa tuh, Bang? Nanti kita akan memilih salah satu mahasiswa untuk janji wisudawan. Jadi jaga suaranya. Ya, latih-latihan janji Kita langsung wisudawan. pilih di lokasi. Di lokasi. Wah, ini udah kayak menang jackpot itu. Iya. Dari sekian ratus orang dipilih menjadi bagian pengisi acara lah kita bilang ya. Iya. Itu jadi bagian dari acara itu. dan itu disebutkan dong namanya nimnya. Iya, Wah, gitu. siapakah yang beruntung? Nah, itu jadi kita hanya buka siapa nih calonnya? 5. Nanti dari 5 itu nanti kita pilih. Ya kan? Ternyata saya. Nah, jadi sekarang yang merasa suaranya bagus, Iya. penuh percaya diri, Boleh mengajukan diri nanti ya? Bisa nanti begitu kita cari siapa nih yang mau jadi janji wisudawan, laki perempuan. Boleh. Laki perempuan boleh. Kesetaraan Gitu ya. gender sekali ini ya. Iya. Gitu. Oke. Jumlah undangan pendamping berapa? Satu ya sayang ya. Tadi sudah disampaikan 1 orang. Wah, ini admin kita Bang Fajar rajin banget nih jawabin. Hari ini kayaknya rekor kita Bang, hampir 200 nih yang nonton live langsung ya. Wah, keren banget ya. Mantap ini. Jadi memang kita UT Medan nih kadang-kadang inisiatifnya luar biasa loh. Udah mepet waktu, dikejar juga nih jadwal. Ketua, ayo kita buat nih live ya supaya mengedukasi banyak orang. Jadi teman-teman, gladi bersih itu hanya dilaksanakan lebih kurang 60 sampai 90 menit. Kita start pukul 15 waktu Indonesia bagian barat di Selecta Convention Hall Center. Untuk gladi bersih kita laksanakan di lantai 3. Ya. Jadi teman-teman yang datang di luar waktu itu mohon maaf ya. Cobalah agak-agak dicari infonya sama temennya nanti. Mungkin udah terlanjur kadung nih, pesan tiketnya sore hari ya, atau mungkin persinggahannya terlalu banyak. Silahkan menyesuaikan dengan waktunya. Masih ada waktu, ini masih hari Selasa ke hari Jumat, 3 hari ke depan. Teman-teman tolong reschedule jadwal keberangkatannya ke Kota Medan supaya tidak ketinggalan. Karena gini, satu aja yang mengakibatkan kendala, apalagi barisan prosesi ya Bang ya, apalagi barisan wisudawan mendapat ucapan selamat dari rektor, itu udah akan berpengaruh pada schedule waktu. Nah teman-teman, kita wisuda itu sudah ada tenggat waktunya. Jadi kalau misalnya nih, ya mohon maaf ya, kalau ibu-ibunya gitu ya, yang wanita-wanitanya roknya terlalu sempit, atau misalnya nih sepatunya terlalu runcing sehingga susah untuk berjalan harus dipegangin, itu kan sudah durasi waktunya. Yang belakang kasihan. Iya. Gitu. Jadi kita sudah ada hitungan waktunya. Mohon kerjasamanya dari teman-teman. Kita sudah jauh-jauh hari menyampaikan informasi pengambilan toga, informasi gladi bersih, sama informasi pelaksanaan wisuda. Jangan wisuda dimulai jam 8, Anda datang 8.30. Oh, nggak bisa. Itu gimana tuh Bang? 8 kurang 15. 7.59 pintu sudah ditutup. Iya.
Begitu Jadi makanya MC kita mulai ya. bilang, begitu MC mulai karena rektor dan Iya. bukan hanya rektor, gubernur, Iya. ya walaupun ada wali kota, apa nanti mau lihat, ih alumni UT nggak disiplin, coba susah gimana kita. susah kita. Mari kan? bersama-sama menjaga nama baik universitas terbuka ya, Iya. disiplin kuncinya. Gitu. Jadi kayak mendingan, pokoknya di dalam aja, udah duduk tenang di situ. Nanti kalau pas di dalam pengen pipis, gitu ya, gampang udah bisa daripada nanti udah datang jam 7, jam 8 kurang, jam 8 kurang 10, begitu di dalam, aduh pengen pipis, dia harus pipis keluar lagi, begitu keluar ngantri lagi, ditutup nanti pintu. Jadi maaf ya rekan-rekan, kami mohon maaf. Kalau sudah jam 8 minta izin minta maaf, tidak ada toleransi keterlambatan. Dan tidak ada pintu rahasia. Nggak ada pintu rahasia Pintu lagi. belakang untuk masuk penyisip-nyisipan itu tidak ada. Jadi Iya. mohon maaf kalau yang nanti nggak ada, yang nggak bisa datang setelah pintu ditutup Nggak bisa nunggu Nggak di bisa luar, ya, Bang? nunggu di luar sampai selesai ya. sampai selesai. Oke. Sampai selesai ya. Jadi, nah balik lagi tadi cerita Kak Eka ini. Kalau saran saya sih Kak Eka ini ya, saran saya ini H-1 udah datang lah. Iya. Nah itu lebih aman. Siang kalau bisa sampai Medan, kalau Di bisa bawah 7. jam 12 12. kalau bisa. Jadi Kamis malam tuh kan yang jauh-jauh tuh kayak Madinah, Sidimpuan gitu kan, Nias. Jadi Jumat pagi tuh udah datang. Jumat pagi udah datang, kan bisa sekali ngambil toga, gitu ya. Nah kemudian begini juga nih, memang nanti kan teman-teman ada juga Pak, kami penginapan gimana ya? Di sekitar SM Raja juga banyak kok, gitu banyak ya. Tapi ya memang Sesuai lah gitu ya. Kalau namanya kota besar ya, Pak ada nggak yang 300-an? Aduh kalau di sini sih nggak ada sih. Ya. Jadi pinter-pinter lah, coba nyari untuk penginapannya nanti. Kan kalau ada yang saudara di sini nginep sama saudaranya, alhamdulillah. Iya benar. Iya, nanti cariin orang tukang salon, cari apa gitu ya. Nah ini. Jadi persiapan seperti ini. Jadi jangan nanti Bapak Ibu pernah tuh kita ketemui, Bu kenapa terlambat? Iya Pak, sanggulnya lah yang copot, dibenerin lagi lah. Jadi hal-hal kecil yang jadi penghambat justru ya. Jadi antisipasi itu. Jam 7 kurang tank sudah naik, sudah ada di lokasi. Kalau enggak nanti repot karena kita naik lift. Daya tampung lift itu nggak sampai 10 orang. Bayangin aja. Benar. Bayangin aja dari ratusan orang kita anggap 600. Tapi di lift itu kan kalau 600 berarti kali 2,5 iya, 1.500 kali naik turun kan. 1.500 orang Kak, bagi 5 berapa tuh ya Bang? Makanya nanti berebut lagi, jatuh lagi di lift, kacau lagi kita ya. Nah, usahakan barang bawaannya juga nggak segede gaprek ya. Nggak usah. Benar. Nggak perlu bawa, sebenarnya bawa tas tuh nggak perlu Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu terutama kalau bapak-bapak terutama nih banyak nih nggak usah bawa tas apa gitu ya. Gitu kan, saya yakin sih nggak ada yang pakai Hermes yang asli itu kan nggak ada ya, nggak perlu ada yang di flexing gitu ya, nggak ada yang perlu di flexing. Jadi ya sudah lah, nggak usah bawa, udahlah bawa dompet kecil, itu pun dompet kecil pun COG-nya juga nggak di apa, atau nanti taruh di kursi juga begitu naik prosesi kan. Iya, gitu. jadi kalau pada saat teman-teman nih sudah mulai pemanggilan wisudawan, itu yang namanya handphone, jangan pula nanti berselfie ya kan, mentang lewat rektor sambilan dia begini, itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi kalau udah namanya barisan prosesi, teman-teman itu nggak ada pegang apapun di tangan, termasuk handphone. Ya kan, Bang? Karena khawatirnya nih fokusnya terganggu, gimana? Karena kita sudah punya prosedural protokolnya terkait dengan bagaimana menerima ucapan selamat dari para pimpinan universitas terbuka. Kan nggak lucu aja ya sambil ini sama rektor begini ya handphonenya. Kagak bisa dua-dua tangannya dipakai Bapak Ibu gitu ya. Tapi nanti dapat foto kok yang pas sama pejabat-pejabat daerah gitu nanti ada. Sudah disiapkan. Udah disiapkan nanti berurusan aja nanti dengan yang bagian pemotretan gitu Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan, ambil toganya bisa diwakilkan Pak? Gimana nih? Kalau sebaiknya sih jangan lah gitu. Karena kita mengkonfirmasi ulang ya. Konfirmasi ulang, kemudian nanti kan ada sekalian pendaftaran untuk IKUT, gitu. Nanti telepon tanya. Sebenarnya sih tidak masalah, cuma kami tidak sarankan. Takutnya juga jadi beda ukuran ya? Jadi beda ukuran juga gitu ya. Jadi nanti teman-teman itu kalaupun memang boleh aja nggak ada masalah diwakilkan. Cuma kami sarankan nggak usah seperti itu gitu kan nanti
IKUT, berapa nim kau? Berapa ini ya? Karena ada Nelpon lagi data sementara yang mau mau apa di rame. entry juga ya Bang ya. Iya. Agak lucu kalau tanya-tanya. Nanti lucu gitu ya. Gitu. Kurang seru wisudanya karena hanya satu keluarga yang bisa dibawa. Ini perlu diluruskan ya teman-teman. Yang bisa dibawa ke dalam gedung itu hanya satu orang. Kayaknya wisuda di mana-mana juga cuma satu. Dulu wisuda S1 S2-nya bisa satu Pak. Cuma ibu saja, kebetulan waktu saya di Jogja kuliahnya, jadi bapak saya nggak ikut. Lah, saya cuma papa saya yang bisa masuk cuma gitu satu kan. masuk. Waduh, itu udah protokoler ya. Protokoler kewisuudaan, kecuali mungkin yang swasta. Ya, kalau negeri itu cuma satu Bapak Ibu. Jadi nggak kurang serunya kok. Kenapa? Karena keluarga itu bisa menunggu, dan biasanya gitu ya Bang ya. Menunggu di pelataran atau misalnya di lobi lantai 1, dan itu sudah lazim terjadi di setiap kegiatan wisuda. Jadi pasti nggak akan kurang juga nih mewahnya, meriahnya. Di UT Pusat juga begitu, cuma satu. Cuma satu. Nah, kalau yang bisa masuk gedung satu keluarga itu bioskop. Betul. Gitu ya. Yang penting ada tiketnya. Atau mungkin yang swasta yang pakai itu Bang, endorse pakai apa Dia ada biaya lagi biasanya. Ada biaya. Kita ngomongin biaya nih. Wisuda UT Medan kali ini pakai biaya, Ketua. Untuk sekarang bersyukurlah yang ikut wisuda sekarang ini karena belum dikenakan biaya. Untuk kedepannya mulai 1 Januari 2024 ya, next semester itu kena biaya Rp750.000 untuk program diploma dan sarjana. Magister 1 juta. Aduh, laki gue bayar nih. Nah itu ya, jadi suami saya masih UT soalnya Pak. Kena deh, aduh. Keluar nih duit belanja 1 juta buat bayar toga. Jadi yang semester ini masih free, include ya, gratis udah ya. Gratis. Masuk UKT. Untuk kedepannya nggak lagi UKT. Nah jadi bayangin aja gitu ya, kalau teman-teman sekarang yang ikut, ada mahasiswa kita kan yang ikut di pusat di Jakarta hanya akomodasi aja. Tapi kalau nanti akomodasi plus uang pendaftaran untuk wisuda, gitulah ya. Jadi kalau ada yang mungkin temennya belum lagi, coba cek masih bisa nggak gitu. Kau ikut nggak apa nanti? Kalau nggak bayar gitu. Yang sudah ada SKIDisiumnya ya, yang sudah ada apa? Jangan nanti udah kau wisuda aja dulu daripada bayar, belum tamat udah nggak apa-apa, nanti tamat udah ya bisa juga. Wisuda gitu. Kalau gitu mendingan pinjam aja toganya dulu kan. Iya, benar. Gitu. Oke. Nah ya, jadi bisa dipahami tuh ya rekan-rekan ya. Iya, benar sekali. Kita tidak mempersulit Kak Eka. Iya. Tapi kita menjalankan prosedur, menjalankan aturan. Karena supaya ini untuk kepentingan kita bersama, gitu. Coba Bapak Ibu, begitu keluar dari wisuda cerita Mas Saudara, wis mewah, enak, tertib kali. Enak kan ceritanya. Tapi kalau ceritanya, kacau kali sih ini pakai rok kepanjangan tadi jatuh pula di depan itu kan nggak enak. Pernah ceritanya. Ada kejadian tapi di tetangga sebelah gitu ya. Kan nggak enak gitu kejadiannya. Menjuntai gitu kayak gaun pernikahan gitu. Rupanya di belakang karena kan padat tuh ya Bang. Tidak hati-hati karena fokus di depan, lupa nih di depan udah mijak duluan tuh jatuh gitu ya. Itu. Oke. Bu, aku pendek loh. Gimana kok tenggelam dengan jubah nanti? Tenang ya. Jadi standar perjubahan toga ya, toga wisuda itu jubahnya sudah disesuaikan dengan ukuran masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nggak ada sih yang tenggelam-tenggelam amat ya, kecuali memang apa namanya ya, ya gitulah ya. Iya. Pokoknya tetap cantik lah ya. Ada S kok, ada yang kecil juga deh gitu. Nanti kalau ibu dapat kira-kira kebesaran, coba cari kawannya yang kekecilan itu bisa nanti tukeran gitu. Gak usah, ibu belum pakai jubahnya udah nggak pede gimana? Iya jangan. Saya yakin. Atau nih karena sangkin ini ya Bang, sangkin euforianya, kayak mana nanti ya? Dia ini mau tampil maksimal gitu enggak? Saya yakin nih benar-benar. Yang datang nanti pasti tampilnya maksimal, pasti cantik-cantik, pasti gagah-gagah. Cetar-cetar. Gitu ya. Biasanya tim dokumentasi ini akan bergerak keliling ya, rame nanti unggahan. Tapi yang pasti teman-teman ya, pada saat nanti prosesi wisuda itu teman-teman nggak usah khawatir karena kita juga akan menayangkannya secara live. Jadi keluarga nggak perlu satu kampung juga dibawa ya Bang ya. Nggak usah. Jadi live di YouTube.
Nah, kalau di rumah ada smart TV bisa pakai smart TV atau pakai handphone. Yang syaratnya cuma satu, isi kuota. Pastinya. Nggak bisa ini, ternyata kuotanya belum kita lagi disalahin. Nggak bisa nih UT Medan gini, ternyata kuotanya belum diisi, gitu ya. Oke. Makanya karena kebanggaan kan, itu suatu kebanggaan. Gimana perjuangan mahasiswa UT itu, Kak Eka, itu beda sama kita yang konvensional. Beda jauh. banget. Dan itu udah pernah diangkat ceritanya sama dosen milenial C. Saya salah satu penulisnya. Jadi memang suka duka mahasiswa Santero Indonesia kuliah di UT, ada yang harus dia naik ke tebing ya karena kebetulan sinyalnya hanya ada di sana. Ada yang dia setiap tuweb dia harus jalan dari rumahnya 2-3 jam karena daerah tempat tinggal dia nggak ada listrik. Jadi macam-macam cerita UT itu sudah banyak diangkat ininya ya Bang ya. Iya, jadi yang namanya perjuangan ya betul perjuangan gitu loh. Kadang-kadang juga apa ya, dia itu harus naik rakit kah atau naik apa kah, atau dia harus naik sepeda motor. Kalau kita kalau di Kepulauan Nias, Pulau Telo ya. Telo tuh harus ke ini dulu, ke daratan dulu gitu ya untuk kuliah gitu. Memang luar biasa. Jadi memang momen-momen yang harus dirayain gitu loh. Nggak ada kalimat bukan kita euforia, bukan kita ria, bukan kita, tapi ini rasa bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita tuh sudah berhasil. Dan mudah-mudahan dengan make toga bisa memotivasi diri untuk lanjut lagi dong. Lanjut lagi sekarang. Sekarang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian kan sekarang udah tidak lagi nggak pede. Mana P3K? Aku mau ngelamar karena aku udah sarjana kan gitu. Dulu kok nggak ikut P3K? Aku belum tamat. Aku belum sarjana. Nah sekarang kapan pemerintah buka lagi P3K? Tahun depan kah? PNS kapan? Ini udah pede kita. Kapan BUMN buka? Kami yang non guru ini bisa ngelamar. Udah begitu ceritanya, ya. Iya. Begitu. Jadi nggak ada lagi minder-minder karena syarat itu sudah terpenuhi. Syarat minimum itu sudah dipenuhi. Sudah terpenuhi ya. Dan untuk legalitas ijazah UT nggak perlu lagi diragukan dong. 1 juta lebih alumni tidak ada yang pernah masalah tuh. Lulusan CPNS terbanyak nggak ada yang dipermasalahkan. Oh iya, kita juga sudah bestie sama BKD di BKN ya. Semuanya sudah. Pokoknya alumni itu jos lah pokoknya. Kalau untuk CPNS, BUMN ya ada yang kita kan ada yang di PT KAI ada. Oh iya, ada banyak. Orang yang pernah saya ketemu itu orang Kemenkeu itu yang pajak-pajak itu kan banyak dari kementerian. KPP banyak, banyak, Lapas, bea cukai kan? banyak. Lapas, polisi paling banyak kita mainnya. Nggak usah sanksi lagi. Sekarang alhamdulillah semuanya tinggal simbol saja menjadi keluarga besar UT dan bergabung di ikatan alumni itu yang 1 juta lebih tersebar di seluruh wilayah. Mana tahu dengan bergabung dapat channel-channel baru ya kan Bang? Iya dapat channel. Jadi nggak usah ragu, nggak usah sanksi. Iya, oke. Nih balik lagi nih Bang, karena Eka sambilan lihat nih komen-komen dari teman-teman kita ya. Nanti selesai wisuda toganya dikembalikan apa kayak mana nih Kak katanya? Boleh bawa pulang? Bawa pulang aja. Bawa pulang. Berarti itu sebagai tanda terima kasih UT juga makanya gitu siapa ya? tahu nanti begitu datang ke kampungnya pakai toga dia kan. Disambut rebana. Kan gitu kan. Kebanggaan keluarga besar pastinya ya. Jadi gitu. toganya gratis, selesai acara bawa pulang bungkus, taruh di lemari sebagai pengingat perjuangan Anda kuliah di universitas terbuka gitu ya Bang ya. Mantap. Atau jadi hak milik ya. Hak milik udah nggak perlu lagi. Udah nggak ada dibalik-balik kan. Mewah kali UT, udahlah pakai gedung besar, gratis pula, tak bayar gitu ya. Aduh enak kali. Kita dulu belum ya Bang ya. Beda angkatannya, tapi kita berbahagia ya Bang. Walaupun kita lulusan dari kampus konvensional, kita bergabung dengan keluarga besar universitas terbuka. Syukur alhamdulillah yang luar biasa ya Bang ya. Dan ini bisa menjadi cerita baik Bapak Ibu ya, cerita baik bahwa ternyata untuk sesuatu yang besar itu penuh perjuangan itu kesannya lebih baik gitu loh. Ya, kalau kita lihat dulu kita lihat gini loh. Enak banget ya dia naik sepeda motor kuliah.
kapan dia kuliah udah terjadwal, nggak ngurus anak, nggak apa, kita selagi kerja gini. Tapi Bu, rasanya wisuda ini beda dengan yang waktu kita kuliah. Ya, kita kuliah kebetulan dikuliahkan oleh orang tua, ya seperti biasa aja gitu. Nggak ada kita harus bangun pagi. Kemudian dulu waktu ada tatap muka jam 3 pagi ada kayak ke lokasi tutorial jam 3 pagi. Wah. Sampai sana jam 7, tutorial masuk jam 8, sarapan dulu dan lain-lain. Nanti pulangnya jam 4, jam 5, nanti sampai rumah jam 8, jam 9 malam. Nah, Dan itu kayaknya jarang ngeluh ya Bang ya? tidak pernah Nggak ngeluh, malah udah gitu selesai tuh berasa ya. gitu. Lelah yang selama ini dilakukan itu terbayar lunas gitu ya. Iya. Dan apa ya, mereka tuh Pak, saya kalau nggak ada UT tuh mungkin saya nggak jadi PNS, atau mungkin saya juga tetap jadi guru honor, atau mungkin Nggak saya jadi nggak kepala jadi guru honor, sekolah. nggak jadi kepala sekolah. Kepala desa Iya, gitu kan. Ternyata Bang. di Nias kemarin gitu ya Bang Fajar ya. Kita baru tahu tuh satu kampung tuh Bang, alumni UT semuanya tuh luar biasa banget. Jadi sekarang generasi berikutnya Generasi nih. berikutnya, dan sekarang yang generasi sekarang lebih enak karena kemajuan teknologi kan. Benar. Nggak tinggal ngantri lagi kantor pos ya? nggak ada lagi kantor, nggak ada lagi. Sekarang nilai udah lihat udah pakai handphone pun bisa. Iya. Nah kalau dulu kan dakdikduk tuh. Aduh, di mana? Aduh berapa nih yang ngulang ya? Berapa? Bukan masalah uangnya, waktunya kan sia-sia. Tuh antrian panjang. Ujian. Aduh, tinggal 3 mata kuliah lagi, bentrok pula ujian, apa nggak pusing kepala. Kalau sekarang Kan gitu. difasilitasi ya. Sekarang difasilitasi, ada THE, ada segala macam. Sekarang udah enak lah. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan yang perjuangan Anda ini luar biasa benar. Ketimbang yang sekarang, karena kita tidak bergantung sama teknologi. Sekarang kan semua masalahnya ada sinyal apa enggak aja. Iya. Cuma gitu aja. Menyampaikannya ke pintu yang tepat atau enggak gitu ya Iya. Bang ya. Jalan 10 menit 15 menit duduk di warung, pesen kopi, udah bisa online. Warung kopi. Warung kopi sekelas kafe nanti. Ya. Bilangnya warung Gitu, kopi, taunya kafe. Kan itu aja. Oke. Ini mungkin perlu dipertegas lagi nih Bang. Apakah saat memasuki lokasi wisuda sudah langsung pakai jubah dan toga atau pakai di dalam ruang wisuda? Dari ibu keluar dari penginapan, dari rumah saudara sudah dalam posisi, bukan dalam posisi ya, sudah berbaju toga lengkap, make up dan semuanya. Mungkin, nah kita sarankan, mungkin yang bisa tuh laki itu bisa kan tinggal cepet laki mah nggak usah Iya, apa. kayak Harry Potter taruh di tangan, ya kan? Cuma nanti buru-buru ketinggalan. Iya. Mendingan dari rumah yang laki juga siap-siap, jangan lagi pakai baju di sana gitu loh. Ya, jadi jangan lagi apalah, usahakanlah kalau memang kalau di sini kan banyak transportasi online gitu ya. Iya benar. Gitu. Ya udah pesan aja, tapi mobil, jangan sepeda motor. Kalau sepeda motor debu lagi mukanya, berdebu lagi jadi nggak cerah lagi kan mukanya. Nah Bener. itu ya. Nah dan saya ingat juga nih, kita ngomong aturan hal sepele tapi memang ya hal sepele Benar. nih. Apa tuh Bang? Pas sampai di sana dalam berbaju toga apa semuanya, jangan merokok. Ya. Ini kadang-kadang kalau nggak merokok, kenapa sih kalau nggak merokok nggak ganteng? Apa gimana gitu? Ya. Kurang laki katanya sih. Gimana tuh? Ya laki atau enggak kan nggak ditentukan dengan pegangan di tangan ya Bang ya? Iya, jadi nanti merokok itu setelah wisuda. Ya, jangan di gedung tidak boleh merokok, di luar gedung tidak boleh merokok. Ya, jangan nanti gara-gara apa ribut. Dan kita nggak tahu ini, kita kadang-kadang buang rokok sembarangan, nanti takutnya tuh ada yang mudah terbakar, juga menjalik ya. Tapi itu sama-sama kita jaga gitu loh. Ya, Oke. Oh ini ada yang nanya lagi. Oke, mungkin boleh Eka ulangi dulu ya Bang ya. Ada yang baru bergabung. Jadi teman-teman, pertama yang perlu dilakukan adalah mulai besok tanggal 15 November 2023 itu sudah ada jadwal pengambilan toga di kantor UT Medan Jalan Bromo nomor 29 Denai dari pukul 9 pagi sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tanggal 15, tanggal 16. Khusus tanggal 17 kita mulai pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang di kantor UT Medan.
Nah, bisa ngambil nanti di gedung Selekta sekaligus untuk melaksanakan gladi bersih di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gladi bersihnya nggak lama-lama, cuma 90 menit. Jadi pastikan teman-teman itu menyesuaikan waktu kedatangan dan tiba di Kota Medan, terutama di lokasi wisuda. Jangan nanti datangnya setelah acara gladi bersih, karena di gladi bersih itu kita akan sama-sama nih menyesuaikan langkah kita, alur cerita wisuda kita berdasarkan rundown yang sudah disusun oleh panitia, dan itu sudah langsung gladi bersih seperti seremonial wisuda sebenarnya. Gunakan pakaian yang sopan ya, tidak perlu pakai toga juga di sana ya. Jadi teman-teman itu cukup pakaian-pakaian yang sopan. Kalau ada yang mau janjian sama teman-temannya pakai alma mater, mungkin nanti setelah acara mau foto-foto bareng sebagai kenangan diperbolehkan. Tapi sebelum dan setelah acara gladi bersih dilaksanakan di Selekta Convention Hall Center lantai 3. Nah, untuk acara wisuda, pendamping yang bisa masuk ke gedung itu hanya 1 orang sesuai dengan undangan. Tidak diperkenankan membawa anak kecil ya, pokoknya anak-anak segala usia tidak diperkenankan. Mohon bantuannya dan kerjasamanya untuk menitipkan buah hati Anda kepada orang terdekat. Diutamakan keluarga inti ya, karena kita juga nggak mau ini terjadi hal-hal ya, karena dipaksakan tidak boleh bawa anak, dititip sama orang, terjadi sesuatu minta tanggung jawab sama kita, kan nggak bisa gitu juga ya. Jadi mari kita sama-sama dewasa menyikapi hal tersebut. Hanya ada 1 pendamping, kalaupun memang membawa keluarga dipersilakan untuk menunggu di selasaran parkir ataupun di lobi lantai 1 di Selekta Convention Hall Center. Streaming acara wisuda kita sediakan di channel YouTube Universitas Terbuka dan channel YouTube UT Medan 12. Jadi kalau misalnya ada nih keluarga yang mau menyaksikan, silahkan. Zaman sudah canggih teman-teman, kita sediakan live streamingnya. Silahkan berpakaian toga mulai dari lokasi Anda berjalan, terutama tempat penginapan Anda di Medan, supaya apa? Tidak ada yang ketinggalan. Perlu saya garis bawahi, untuk toga kita pakaian lengkapnya adalah topi toga ya yang bulat, kemudian ada jubah hitam dan ada selempang. Selempang yang di dada itu sudah sesuai dengan warna masing-masing fakultas, jadi jangan sampai salah. Untuk FISIP itu abu-abu ya Bang ya, FISIP orange, kemudian FEB Fakultas Ekonomi Bisnis itu abu-abu, FST biru, FKIP warna ungu. Jadi jangan sampai salah. Untuk S2 itu baretnya ada 2 di lengan kiri ya, kiri kanan biasanya itu ya Bang ya. Dia agak lebih lebar. Agak lebih lebar. Lagi-lagi dress code dalamnya adalah kemeja putih panjang, karena baru ditanya tadi. Kemeja putih panjang, dasi, celana kain dan sepatu pantofel. Untuk wanita silakan memakai gamis atau misalnya memakai kebaya dengan rok lilit atau rok songket, tapi usahakan jangan yang sempit, dan sepatu atau alas kakinya itu jangan yang terlalu tinggi haknya supaya memudahkan untuk berjalan. Karena luas lokasi kita itu adalah yang paling luas di Selekta Convention Hall Center ya. Nanti jalannya ngitar gitu ya. Pastikan sudah sarapan, datang sebelum pukul 7. Paling lama 7.30 lah ya. Ya, 7.30. Karena ada antrian panjang nih naik liftnya ya. Jam 7 sudah berada di lokasi, antrian panjang untuk naik lift karena kita aksesnya ada di lantai 5. Gladi bersih di lantai 3. Itu kira-kira. Nah, kalau untuk yang pengambilan toga boleh foto di kantor ya, disediakan fotonya. Silakan untuk sudah berpakaian cantik, make up yang menarik gitu ya. Kalau mau foto biar nanti nggak susah ya. Soalnya kalau udah rame-ramean nih di acara wisuda kadang kan udah lelah, panas, make up luntur gitu ya. Belum lagi emosi karena harus nunggu lift gitu ya. Banyak faktor gitu, ya Bang ya. Kalau kayak gitu tuh nanti ribut sama tukang fotonya. Iya. Oh jelek kali aku di sini. Gitu. Jadi segar lah, pas lagi segar gitu ya. Pas lagi segar. Iya. Satu lagi nih Kak Eka. Apa tuh Bang? Pasti ada yang teringat nih. Pasti ada yang teringat lagi. Nah, rekan-rekan nanti tolong juga handphone tuh di silent. Ini kadang-kadang kita lupa ini. Tapi nanti biasanya dari MC kita ingatin kita ingatin dari sekarang. Benar-benar. Di silent, baik peserta wisudawan ataupun pendamping, no ringing. Atau panitia sekali. Panitia juga nggak boleh. Pak Rektor aja silent, kita silent berani gitu hidupin ya. itu namanya
gitu. gimana ya? Panitia itu nanti di silent. Nah kayaknya itu aja, ada lagi mungkin yang lain nih, kayaknya kita udah panjang lebar kali tinggi kali alas. Iya. Yang jelas pengambilan toga kalau bisa tidak diwakilkan karena nanti akan ada pengisian data, agak sedikit repot kalau bukan yang bersangkutan yang ngambil karena itu ada ukurannya ya. Dan akan ada juga informasi dari Ikatan Alumni UT ya, UT Medan ya pastinya ya Bang ya. Terkait dengan pengambilan toga, kita bekerja sama dengan mereka supaya terjalin nih keterikatan yang kuat sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Terbuka. Bang, kayaknya panjang kali nih, udah kupas tuntas kali ya. Kita nih udah panjang lebar tinggi nih, memang menarik ini. Terakhir nih Bang, berarti setelah nanti ucapan selamat dari rektor, kan teman-teman langsung bawa ijazah toh? Iya. Ijazahnya langsung dikasih di tempat atau harus ke kantor UT lagi Bang? Langsung kasih tempat. Oke, ya jadi teman-teman yang ngikuti wisuda ijazahnya langsung kita berikan di lokasi wisuda. Pastikan nggak ketukar ya. Iya, pastikan nanti. Jadi kalau udah nggak, misalnya kita tidak berapa nggak ketukar nih. Jadi saya mungkin ada yang nomor lompat, jadi saya nerima punya KEK misalnya gitu ya. Gak usah ribut, ini punya saya, bukan ini punya namanya Eka Efriza. Nggak usah ribut. Tenang dulu, selesai lapor panitia. Iya, karena nanti yang ketukar itu pun nanti juga bakal nyariin gitu loh. Pasti akan melapor ke panitia juga gitu kan. Wah begini ini ya kan. Tidak, tapi kita usahakan hal-hal itu kita minimalisir. Ya. Pokoknya kalau ada kendala atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti silahkan tanyakan kepada panitia yang pastinya sudah buat persiapan juga nih ya. Iya. Wah, ketua wisudanya aja cakep banget. Tadi apa katanya Bang? Ganteng kali. Amin. Iya, ketua wisuda kita udah nggak cuma nyiapin sarana prasarana wisuda tapi juga barisan panitia sudah disiapkan. Kita aja panitia wajib cantik, wajib keren, wajib cakep ya. Maka teman-teman yang jadi wisudawan juga pastinya jangan mau kalah ya, tampil kece badai. Iya. Di hari bahagianya. Harus. Bang, abang pakai jas? Enggak. Oh. Sesuai dress code ya. Sesuai dress code ya. Oke, untuk foto wisuda bersalaman dengan rektor nanti akan disediakan dari pihak penyelenggara. Nanti akan ada informasi lebih lanjutnya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Kita sudah memastikan ketika teman-teman nih kita larang bawa handphone di barisan. Bukan berarti teman-teman nggak akan punya dokumentasi saat bersalaman dengan rektor ataupun dengan direktur. Gitu ya Bang ya? Iya. Sudah dipikirkan nih schedule ininya masing-masing sudah ada. Pasti. Kalau belum terlaksana ini yang bikin kita semua panitia. Makanya gladi bersih itu penting. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Ketua? Nggak ada lagi, pokoknya semuanya kita tinggal minta doa aja supaya semuanya sehat-sehat. Amin. Berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Amin. Itu amin, aja. Amin. Ya sudah H-3, ketua makin lama tidurnya makin terganggu, persiapannya makin luar biasa karena orang nomor 1 di Universitas Terbuka akan hadir di wisuda UT Medan. Ya. Sip. PR besar ya Bang ya. Iya. Good luck ya. Good. Optimis sama-sama ya. Optimis, kita semua optimis. Saya percaya sama teman-teman semua bisa berjalan dengan lancar. Amin, sehat-sehat semua panitia. Oke. Oh di belakang layar nih semuanya. Kapan-kapan yang belakang layar kita panggilin juga nih Bang ya. Ada yang belum pernah nih soalnya ke depan. Iya, atau langka dari ke depan itu. Langka. Tapi kemarin berhasil kok. Apa? Kemarin berhasil ditarik ke depan tuh pada saat ini seminar akademik. Oh agak ya memang disuruh ke depan ya, tapi jadilah gitu ya. Mantap itu. Mantap ya. Oke teman-teman. Teman-teman terima kasih sudah menyaksikan kita. Wah hari ini luar biasa, hampir 200 orang yang menonton. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang sangat penting buat kita. Pak Ketua, closing statement. Ya, jadi pertama-tama kami ucapkan terima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana buat kita semua itu sudah melalui suatu ujian yang berat untuk memperoleh yang namanya ilmu. Ya, seperti itu. Nah, saatnya perjuangan kita ini kita rayakan ya, juga bukan hal-hal yang perayaan yang besar atau bagaimana, tapi lebih merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang selama ini kita cita-citakan, apa yang selama ini kita impikan, itu insya Allah
secara simbolis itu sudah lepas semuanya. Ya, jaga kesehatan, kemudian siapkan diri masing-masing, segar mukanya, sumringah, senyum aja. Senyum aja bahwa sesuatu ujian sudah kita lewati. Ujian terbesarnya. Gitu Kak Eka. Oke, mantap, ketuanya sudah sangat optimis. Persiapan sudah kayaknya 99%. 99%. Mudah-mudahan berjalan lancar ya. Sampai ketemu teman-teman semuanya di acara Wisuda Universitas Terbuka. Saya Eka mewakili panitia yang bertugas pamit undur diri. Bang Anto, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di segmen podcast berikutnya ya. Insya Allah. Asik. Ditunggu, kita ketemu lagi. Sip. Sip. Oke, sampai ketemu di Wisuda Universitas Terbuka Medan. Bye-bye. 3, 2, 1.